bukan karena enak atau tidak enak, tetapi khilafah diwajibkan karena syariat. Al-Quran akan diterapkan utuh, maka kita sambut bulan Ramadan ini dengan sambut kegembiraan. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini adalah bulan yang terakhir, maka bulan Ramadan berikutnya akan tegak khilafah, 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 khilafah. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tausiah yang keempat sudah disampaikan. Semoga antum semua mendapatkan ilmu dan pahala yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Antum tim yel-yel silakan naik. Ya benar ya, Tat. Mana naik tim yel-yel? Naik ke atas, naik ke atas. Kayaknya nggak cukup saya untuk ini, tim yel-yel khusus. Insya Allah ini timnya luar biasa. Ayo naik ke atas, naik ke atas. Ayo cepat, 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 cepat. Mau di atas atau mau di bawah sini? Di atas, bawah. Oh bawah, silakan. Kabelnya cukup ini kabelnya. Maju, maju, maju deh, maju silakan. Ini para mujahid muda ini, coba lihatkan. Ayo kita semangati, semangati. Kita sambut dengan takbir yang sekencang-kencangnya. Takbir! 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 Ini naiknya nih, Ustaz. Nanti saya barengin. Nanti teman-teman tolong ngikutin ya. Ini mau di video soalnya. Bawa bendera. Yang belum dapat bendera tolong dikasih. Tidak makan, tidak minum, tidak batal puasa. Kami tahan dari subuh hingga senja puasa. Kami ingin mulia dengan ibadah puasa. Semoga kita semua masuk surga puasa. Jaga mulut, jaga hati, jaga hati puasa. Kita iman kami, Islam kami, takwa puasa. Kami ingin mulia dengan taat syariat. Dengan Islam dapat masuk surga puasa. Pelan-pelan. Tidak makan, tidak minum, tidak batal puasa. Kami tahan dari subuh hingga senja puasa. Kami ingin mulia dengan ibadah puasa. Semoga kita semua masuk surga puasa. Jaga mulut, jaga hati, jaga mata puasa. Iman kami, Islam kami, takwa puasa. Kami ingin
jihad dengan taat syariat, dengan Islam dapat masuk surga. Puasa. Allahu Akbar. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Puasa. Tahan dari subuh hingga senja. Puasa. Kami ingin mulia dengan ibadah puasa. Semoga kita semua masuk surga. Puasa. Jaga mulut, jaga hati, jaga mata. Puasa. Kami iman, kami Islam, kami takwa. Puasa. Kami ingin mulia dengan taat syariat. Dengan Islam dapat masuk surga. Takbir. 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 Masya Allah, kita sampaikan jazakumullah khairan katsira. Takbir. Ini para mujahid muda, insya Allah ke depan beliau semua akan menjadi para pemimpin umat. Kita doakan. Selanjutnya. Oke, berikutnya tausiah dari Kiai Mikdad Ali Aska, pesantren Nida Sunnah. Kepada Kiai Mikdad Ali Aska, waktu dan tempatnya diberikan. Oh, ini. Silakan serta tarhib yang duduk-duduk mohon bergeser. Tunjukkan bahwa Anda ini adalah pejuang-pejuang yang siap mati. Takbir. Silakan ditunggu. Silakan selesaikan ngopinya, kemudian bergeser ke depan. Yang duduk-duduk, monggo. Sempurnakan niat antum sekalian. Jika hadir di sini dalam rangka untuk mengikuti tarhib Ramadan, agar niatan Anda dari rumah untuk hadir di sini, maka sempurnakanlah supaya pahala tetap mengalir dan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. ونتوب بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولن يجعل الله له نورا فما له من نور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بعظم دين شريا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Ikhwani wa hibbai rahimani wa rahimakumullah. Para peserta tarhib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2 Hijriah
tepatnya tanggal 3 Ramadan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengerahkan satu pasukan untuk mengintip orang-orang Quraisy. Ketika pada saat itu Ramadan baru diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggal 3-nya Rasulullah SAW kemudian menyuruh mengintip pasukan dagang yang datang dari Syam. Pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Dan setelah itu ternyata pasukan pengintip yang dikirim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berhasil menemui pasukan Quraisy, pasukan dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu. Dan setelah itu Abu Jahal dengan bongahnya mengatakan, kalau memang begitu, berarti Muhammad dan pasukannya ini menentang perang kepada kami. Muhammad dan pasukannya, Muhammad dan sahabat-sahabatnya belum tahu siapa kami, orang-orang Quraisy ini. Kami adalah orang-orang yang jago dalam peperangan. Dan berlangsunglah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang itu terjadi pada tanggal, menurut Ibnu Hisham dalam sirahnya, itu terjadi antara tanggal 9, tanggal 10, dan berlangsung para jam dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ending dari perang Badar Al-Kubra itu terjadi pada tanggal 27 Ramadan tahun 2 Hijriah. Takbir. Apa makna dari itu semua para jam dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makna dari itu semua bahwasanya Islam di samping diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Ramadannya pahala yang berlimpah, door prize, grand prize, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan. Tapi ingat saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana perang pertama kali yang dilancarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada musuh utamanya, yaitu rezim Quraisy, itu terjadi pada bulan Ramadan. Itu pertama. Yang kedua, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sangat miris dengan keadaan negeri ini. Sudah ada pola-pola bagaimana kemudian membatasi umat Islam. Katanya orang mau taraweh harus vaksin 1, 2, 3 sampai vaksin 40 kali ya. Ini apa-apaan ini? Ini negeri apa ini? Kok ngatur-ngatur umat Islam? Takbir. Apa sesungguhnya makna di balik itu para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan yang ngatur bukan orang Islam lagi, orang kafir. Kafir apa Islam? Kafir apa Islam? Mau anda sekalian ini diatur oleh orang kafir? Mau nggak kalian ini diatur orang kafir? Masa mencampuri urusan kaum muslimin? Perkara dia mau vaksin mau tidak, perkara dia mau tarawih atau tidak, biarkan orang Islam itu ngerti banget. Sebelum ke masjid para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang Islam itu sudah wudu. Kalau memang corona itu ada, itu sudah hilang, sudah pergi, sudah lenyap. Kenapa kemudian kalian wahai orang-orang kafir mengatur-ngatur kami untuk beribadah kami? Ada apa sesungguhnya di balik ini? Saya tidak ingin vulgar para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan angan ada grand design yang akan digilaskan kepada kita umat Islam, supaya umat Islam tetap tiarap, umat Islam tetap diam, umat Islam tidak bisa bertaraweh, umat Islam tidak bisa melaksanakan sholat Idul Fitrinya. 2 tahun kita merana para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Masa Ramadan kali ini juga harus sebagaimana Ramadan 2 tahun sebelumnya? Itu yang kedua, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seharusnya bulan Ramadan ini adalah bulan, di samping bulan perjuangan, adalah bulan persatuan. Persatuan di dalam Islam digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Salah satu bentuk bagaimana persatuan yang paling kecil yang harus dilakukan oleh umat Islam, ketika umat Islam sujud bareng-bareng, rukuk bareng-bareng, salat bareng-bareng. Untuk sujud, untuk rukuk, untuk salat, itu ada yang namanya panggilan. Di dalam Islam, para bapak, para ibu, panggilan untuk menunaikan sholat itu namanya azan. Namanya? Tapi ada menteri yang Suntoloyo itu, azan disamakan dengan gonggongan anjing. Jangan-jangan dia yang anjing. Takbir! Itu modal persatuan itu, saudara sekalian. Jadi menteri kekurangan bahan untuk ngomong. Bagaimana memframing umat Islam? Ya. Maka para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ke depan masih terus umat Islam ini di framing, lebih-lebih di bulan Ramadan, seharusnya umat Islam ini bangkit. Seharusnya umat Islam ini melawan. Berani kalian? Berani kalian? Yang enggak berani pulang. Pulang. Tapi kalian tidak mendapat tiket surga dari Allah Subhanahu. Takbir. Maka para jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan bulan Ramadan tahun ini, tahun 1443 Hijriah, sebagai bulan bagaimana kita menempa diri sebagaimana tempaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabatnya, sehingga melahirkan pejuang-pejuang di medan yang sangat panas, yaitu di medan Perang Badar Al-Kubra. Yang kedua, Ramadan 1443, kita sudah terlalu lama para jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala dizalimi oleh rezim ini. Maka seharusnya para jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kita juga berhak sebagai warga negara, juga kita berhak untuk kemudian kita tidak terus di framing, tidak terus di pojok. Maka para jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Ramadan 1443 ini adalah wujud dan permulaan dari perlawanan kita umat Islam. Kalau kemudian umat Islam harga dirinya diinjak-injak, terus ditolimi, terus di framing, maka tentu bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanannya teguh, maka itu juga akan dilakukan. Salah satu bentuk wujudnya ini kita akan konsolidasi di sini para jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa di awal Al-Fakir sampaikan, mohon yang awalnya dari rumah tadi memang betul-betul ingin tarhib, mari kita maju ke depan, tunjukkan bahwa Anda sekalian ini punya nyali, bahwa Anda sekalian ini punya niat baik untuk terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Ini barangkali bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza, marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrus siyam. Selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan berpuasa, selamat datang bulan perjuangan. Insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang siap untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan katsira kepada Ustaz Mikdad. Baik, kita akan lanjutkan yang tadi tausiah yang ke-5, insyaallah ini tausiah yang ke-6 akan disampaikan oleh Ustaz Debi. Beliau ini adalah seorang intelektual muda dari Jakarta. Waktu dan tempat, tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada agenda Tarhib Ramadan 1443 Hijriah pada siang hari ini, dalam hitungan hari insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam selalu dicap atau distempel stigma negatif oleh musuh-musuh Islam, baik dari kalangan orang-orang kafir maupun dari kalangan orang munafikun. Wabil khusus lagi tentang khilafah selalu didengung-dengungkan, selalu disuarakan dengan suara-suara negatif. Ada apa ini? Kenapa mereka begitu khawatir dengan yang namanya khilafah? Apa yang mereka khawatirkan? Apakah mereka khawatir dengan khilafah yang mereka anggap sebagai sebuah ancaman? Apakah khilafah yang mereka khawatirkan yang telah membantu Amerika di kala kelaparan? Ataukah khilafah yang mereka khawatirkan melindungi seorang wanita yang terlecehkan? Ataukah khilafah yang memberikan pengobatan secara gratis atau kesehatan secara gratis? Ataukah khilafah yang mereka khawatirkan yaitu memberikan pendidikan terbaik secara cuma-cuma? Lalu apa yang mereka khawatirkan? Jangan-jangan mereka khawatir mereka tidak bisa mengambil uang-uang rakyat, mereka tidak bisa berbuat zalim lagi kepada umat. Apakah ini yang mereka khawatirkan? Apakah ini yang mereka khawatirkan? Kita sudah melihat dengan mata kita sendiri bagaimana harga minyak saat ini begitu melambung tinggi, bahkan meroket. Ya, inilah yang terjadi. Negeri yang kalau dicatatan sebagai penghasil CPO terbesar di dunia soal minyak goreng saja tidak bisa mengatur. Apakah layak pemimpin seperti ini? Lalu siapakah yang layak memimpin negeri ini? Islam, khilafah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khilafah terus distigma negatif oleh mereka, baik oleh pejabat maupun orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Padahal sudah jelas Istimewa Ulama pada tanggal 9 hingga 11 November kemarin 2021 sudah memutuskan bahwasannya khilafah adalah agama Islam. Dan kita merujuk kepada dalil-dalil yang ditetapkan oleh Islam, khilafah adalah ajaran Islam. Dan sudah selayaknya lah khilafah ini memimpin negeri ini. Khilafah lah yang layak mengatur negeri ini. Dan oleh karena itu, menjelang bulan suci Ramadan ini, kami yang hadir di sini mengingatkan kepada seluruh warga masyarakat Kota Jakarta, termasuk kepada Bapak Polisi dan kepada para pejabat negeri ini serta pemimpin negeri ini. Ingatlah
khilafah itu adalah seruan Allah, sebagaimana seruan azan untuk menunaikan sholat 5 waktu. Karena itu, maka sambutlah khilafah dengan sukacita. Dan kami mengingatkan kepada pemimpin negeri ini, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus ketika datang bulan suci Ramadan, bertobatlah kalian, wahai para pejabat, wahai para politisi, wahai para pemimpin negeri ini, bertobatlah kalian. Bagaimana cara tobat yang terbaik? Maka tobat yang terbaik adalah udkhulul fis-silmi kafah. Maka masuklah Islam secara kafah. Bagaimana cara masuk Islam secara kafah? Yaitu dalam segala aspek kehidupan, baik dari segi hukum, politik, ekonomi, termasuk pemerintahan. Tiada cara lain dan tiada jalan lain, yaitu kembali kepada khilafah. Sudah jelas, kapitalisme, sekularisme, liberalisme telah menyangsakan negeri ini. Termasuk negeri ini menerapkan demokrasi yang terus makin mencekik rakyat ini. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menerapkan khilafah di negeri tercinta kita ini. Takbir! 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 Maka itu sebagai penutup, maka tegakkanlah khilafah di negeri ini. Maka Anda para pemimpin akan mendapatkan kemuliaan dari Allah dan dari Rasulnya. Dan ketika Anda mencampakkan khilafah, mencampakkan Islam, maka nantikan kami akan menuntut di akhirat nanti, dan kalian akan menerima azab Allah yang sangat pedih. Maka takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Debi, saya masih ada satu bait yel-yel yang belum dinyanyikan yang penting. Sebelum kita masih ada 2 pembicara, insyaallah ini pembicara kedua yang terakhir. Maka dengan semangat mari kita sampaikan yel-yel kita lagi biar semangat. Takbir dulu, takbir, takbir, takbir. Kita mulai, 1, 2, 3. Jaga mulut, jaga hati, jaga mata. Kami iman, kami Islam, kami takwa. Kami ingin mulia. Kami ingin mulia dengan taat syariat, dengan Islam kafah masuk surga. Ada kamu, ada aku, ada kita. Kita iman, kita Islam, kita takwa. Kita ingin mulia dengan jihad dan dakwah. Semoga kita semua masuk surga. Siap masuk surga? Siap masuk surga? Raih Ramadan dengan mulia. Baik, kita akan panggil pembicara kedua terakhir, yaitu Akhina Ustadz Abu Salah. Waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol maskuran Ustaz. Anak, ini bentar aja, ini lagi lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita untuk bergembira menyambut agama Allah, menerima Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, Qul, katakan hai Muhammad. Para mufassirin menyebutkan, katakan hai Muhammad kepada para manusia dan kepada bangsa jin, bifadlillahi wa birahmatih,
bifadlillahi ay bidinihi, yaitu dengan agama Allah, wa rahmatihi wa birahmatihi, yaitu dengan Al-Quran. Walidzalika la yafrahu, maka dengan agama Allah dan dengan Al-Quran itu la yafrahu, wajib manusia dan bangsa jin bergembira untuk menerimanya, bergembira dengan kedatangan agamanya, bergembira dengan diturunkannya Al-Quran Al-Karim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikian juga bahkan huwa khairum mimma yajma'un, Al-Quran dan agama Islam itu khair, lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan, dari mercy yang paling tinggi, dari harta yang paling banyak, dari kedudukan yang bisa kalian raih. Sesungguhnya ad-din dan Al-Quran khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang bisa kalian kumpulkan. Dunia dan seisinya tidaklah lebih baik, tidaklah lebih agung dari agama dan Al-Quran. Ayuhal muslimun, jadi apa yang ada di dalam agama Islam, di antaranya perintah saum Ramadan. Pak, saum Ramadan itu mulia apa hina? Berpuasa itu baik apa baik? Tapi tahukah kalian, selain puasa Ramadan ada puasa sunnah. Dan apa yang menjadi lebih baik dari puasa selain Ramadan? Maka agama Islam menempatkan hal yang lebih baik dari puasa sunnah, yaitu ribatul yaum, menjaga perbatasan di negeri kaum muslimin. Mari kita perhatikan, kenapa para pembicara berbicara tentang sistem Islam yang kafah. Kita tentu saja siap bergembira menerima perintah puasa, dan itu wajib dan menjadi rukun Islam. Tetapi jangan lupa, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dengan jumlah yang banyak dari perawi hadis. Terutama saya ingin ingatkan kepada bapak-bapak polisi dan aparat, baik yang berseragam maupun yang tidak berseragam. Mana pernah TV lah bikin ayo. Sesungguhnya kenapa Allah muliakan agama Islam? Karena salah satu ajaran agama Islam, ribatul yaum, menjaga perbatasan negeri, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Takbir! Pak, Bu, berjaga di perbatasan semalam di dalam ajaran Islam semalam itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dari apa yang ada di bumi dan di dalam bumi. Dalam hadis Tabrani, hadis yang lain, lebih baik, pahalanya lebih banyak dari puasa sepanjang tahun dan sholatnya malam harinya kita sholat. Kenapa
kita perlu memperhatikan sistem politik Islam, karena di antaranya dibangun sistem ketahanan negeri Islam. Orang-orang yang berada di pinggiran wilayah kaum muslimin diberikan pahala lebih baik daripada orang yang berpuasa sunnah sepanjang tahun, malamnya dia sholat malam sepanjang tahun. Maka dari itu kenapa agama disebut bifadlillah, keutamaan yang Allah beri. Karena agama Islam bukan hanya memperhatikan ibadah rohiyah, ibadah puasa, zakat, sholat, haji, tapi orang-orang yang gugur di perbatasan, mereka akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimun, kalau demikian sesungguhnya daulah Islam, sistem politik Islam membahayakan negeri kaum muslimin, membahayakan Indonesia. Apa membela? Sesungguhnya apakah syariat Islam itu mengancam keutuhan negeri atau memecah belah? Menjaga keutuhan negeri. Betul apa tidak? Yang ngomong siapa? Allah dan Rasul. Allah menempatkan penjagaan perbatasan melebihi saum sunnah dan ibadah sunnah di malam hari. Bukankah ini janji? Bukankah ini kabar gembira bahwa dengan kita tegakkan syariah Islam secara kafah, Indonesia pasti akan bisa dengan mudah kehilangan gerakan OPM disebutnya apa sama pemerintah teh? Kelompok kriminal bersenjata, teroris yang berusaha memecah belah, menghancurkan, apalagi memisahkan diri dari kesatuan bumi Indonesia. Sungguh orang-orang yang berusaha menyatukan umat Islam di negeri kaum muslimin ini diberikan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu. Jadi apakah kalian masih betah dengan hukum jahiliyah ini? Apakah kalian ingin berpaling kepada Islam? Apakah kalian ingin beralih menegakkan syariat Islam? Kenapa? Karena satu, itu diridhai Allah. Yang kedua, pasti membawa maslahat bagi kita, keluarga, dan bangsa Indonesia, dan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Maka dari itu, belajar dari Ramadan ini, kita bergembira dengan datangnya Ramadan. Maka kewajiban bergembira datangnya syariat Allah, diterapkannya syariat Allah, itu bagian dari kewajiban yang harus ada pada diri muslim, yang harus ada pada diri mukmin. Bergembira menyambut tegaknya syariat Allah di muka bumi ini. Takbir! Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para jamaah sekalian, insya Allah penghujung acara akan disampaikan tausiah dari Kiai Khairullah. Beliau adalah Rais Rotibul Haddad Majelis Taklim ini. Kepada beliau, tafadhol masykuran sekalian untuk disampaikan doa penutup dari Kiai. Tes. Dari Malaysia sampai datang. Kita takbir bersama dengan yang kencang. Takbir! 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 Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Para peserta Tarhib Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam kita sanjungkan untuk junjungan kita baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatul uzma yang tidak ada syafaat kecuali syafaat baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah disampaikan oleh para pembicara, apa yang telah kita dengarkan, mari kita satukan niat dan i'tiqad kita dengan kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Semoga kalimat itu akan menyatukan kita, akan mempersatukan kita, akan jayanya kita, akan matinya kita, akan hidupnya kita di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tekadkan niat kita, mari berjuang terus dengan sekuat tenaga kita untuk terwujudnya daulah Islamiyah, untuk terwujudnya syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk terwujudnya aturan-aturan yang telah diemban dan diwajibkan kepada umat Islam, yaitu aturan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita istighfar, mari kita tutup. Semoga istighfar kita ini akan membawakan kita, akan kita hampiri Ramadan dengan Ramadan yang mulia, Ramadan di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang menciptakan ketakwaan kita, ketakwaan umat Islam seluruh dunia. Dengan adanya Tarhib Ramadan, kita ingatkan bahwa bulan mulia akan sebentar lagi datang. Sambut dengan gembira, sambut dengan keimanan, sambut dengan ketakwaan. Insya Allah kita menjadi orang yang mulia. Mari kita istighfar, tundukkan kepala semuanya, angkat tangan. Saya bacakan doa, semoga doa kita ini Allah dengar dan Allah terima dan Allah kabulkan, serta Allah cepat tegakkan, wujudkan tegaknya syariah dan khilafah di muka dunia ini. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yuqim mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsi wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malail a'la ila yaumidin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sayangilah kami, sayangilah umat Rasulullah, sayangilah kaum muslimin, berikanlah pertolongan ya umat Islam, berikanlah pertolongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pada hari ini kami berharap kepada Engkau akan tegaknya daulah Islamiyah, akan tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala kamu ini. Ya Allah, berikanlah kecepatan itu, karena dengan tegaknya syariat Islam maka akan menolong umat Islam seluruh dunia, akan tercipta keadilan dan kemakmuran, kezaliman akan musnah, kekarafat akan musnah, semuanya
yang berlawanan dengan Islam akan musnah. Ya Allah ya Tuhan kami, satukanlah kami dengan kalimah la ilaha illallah, matikanlah kami dengan kalimah la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih banyak kepada polisian dari wilayah Polres Jakarta Pusat yang telah membantu kami, dan kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga apa yang dilaksanakan, apa yang ditugaskan, Allah berikan balasan yang sebaik-baiknya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita alhamdulillah sudah selesai tuntas tarhib Ramadan kita. Semoga antum semua diberikan pahala yang banyak, pulang ke rumah dengan selamat, hati-hati di jalan. Inna likum ma'assalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Pak Ustaz, Peserta yang meminjam bendera tolong digulung dan dikembalikan ke mobil son. Kemudian kalian mau bayar kan apa-apa? Boleh kalau mau diterima. Mohon yang meminjam benderanya dikembalikan lagi di mobil son, digulung dulu baru dibalikan. Kalau itu boleh bawa pulang. Ini enggak boleh bawa pulang. Hei, foto dulu kita, Pak. Pandokin jangan dibawa pulang, kalau banner boleh. Pandokin jangan. Bendera sudah foto. Bendera Royal satu, pinjam. Yang punya panitia tolong dibalikin ya, kawan-kawan semua, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Kalau banner nggak apa-apa, banner kecil nggak apa-apa. Yang spanduk besar jangan. Ya, boleh. Spanduk besarnya jangan.